Manchester United tampil gemilang dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Real Sociedad 4-1 dalam laga Liga Eropa Jumat dini hari. Bruno Fernandes menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick, sementara Diego Dalot melengkapi kemenangan dengan gol keempat yang memastikan Setan Merah di perempat final. Laga di Old Trafford sempat dimulai dengan buruk bagi United setelah Real Sociedad mendapatkan penalti di menit ke-10. Mikel Oyarzabal dengan tenang mengoceh Andre Onana dan membawa tim tamu unggul lebih dulu. Namun United langsung merespon cepat hanya dalam 5 menit. Rasmus Højlund dijatuhkan di kotak penalti dan Bruno Fernandes sukses mengeksekusi tendangan 12 pas untuk menyamakan kedudukan. Setan Merah seharusnya bisa unggul sebelum turun minum, tetapi Højlund gagal memanfaatkan peluang emas dan tendangannya melenceng dari jarak dekat. Sementara itu, Patrick Dorgu juga melepaskan tembakan lemah yang dengan mudah diamankan kiper Sociedad. Di babak kedua, United langsung tancap gas dan mendapatkan penalti kedua setelah Dorgu dilanggar di kotak terlarang. Fernandes kembali menjadi algojo dan membawa timnya unggul 2-1. Keunggulan semakin nyata ketika Sociedad harus bermain dengan 10 orang setelah John Aramburu di kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Dorgu. Dengan keunggulan jumlah pemain, Manchester United semakin dominan. Fernandes menyempurnakan hat-tricknya lewat serangan balik cepat yang diselesaikan dengan tendangan akurat. Diego Dalot menambah penderitaan Sociedad dengan gol keempat di menit-menit akhir, memastikan kemenangan meyakinkan bagi tuan rumah. Dengan hasil ini, Manchester United melaju ke perempat final Liga Eropa, sementara Real Sociedad harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi ini. Sementara itu, playmaker asal Portugal Bruno Fernandes terus memimpin dengan memberi contoh di Old Trafford dan layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat atas pengaruhnya. Fernandes sering dikritik karena dia tidak takut menegurkan setimnya atas kesalahan atau mengangkat tangan dengan frustasi saat serangan bagusnya gagal. Pemain asal Portugal ini agak munafik dalam hal itu karena seringkali dia sendiri yang kehilangan bola dengan mudah karena memilih umpan beresiko daripada sederhana. Tapi semua hal baik tentang United berasal dari Fernandes. Dia satu-satunya di tim yang tidak takut mengambil alih permainan dan dia punya kualitas teknis yang sesuai dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Amorim benar menunjuk Fernandes sebagai contoh pemain United yang ideal. Berapa kali dia menyelamatkan tim bahkan di musim ini. Fernandes memicu kebangkitan melawan Everton dan Manchester City, mencetak gol kemenangan penting melawan Rangers di Liga Eropa dan merancang kekalahan Arsenal di babak ketiga Piala FA. Dia mungkin bukan kapten sempurna, tapi Fernandes hampir jadi satu-satunya alasan United masih bertahan. Manchester United dan Real Sociedad sama-sama akan berburu tiket perempat final Liga Eropa 2024-2025. Duel Manchester United dan Real Sociedad pada leg pertama berakhir dengan skor berimbang 1-1 yang dimainkan di Stadion Anoeta, Gipuzkoa, Spanyol. Laga leg kedua di markas Old Trafford akan menjadi penentuan bagi Manchester United dan Real Sociedad. Menjelang pertandingan, Joshua Zirkzee bertekad untuk memberikan performa terbaiknya dan membantu tim mengamankan tiket ke perempat final. Secara historis, Manchester United memiliki rekam jejak yang lebih gemilang dibandingkan Real Sociedad di kompetisi Liga Eropa. Setan Merah bertekad melanjutkan dominasinya dengan meraih kemenangan di babak 16 besar untuk kelima kalinya secara beruntun. Tak hanya itu, laga ini juga menjadi kesempatan emas bagi MU untuk memperpanjang rekor impresif mereka, yakni 10 pertandingan tak terkalahkan di babak 16 besar menjadi 11. Sementara di berita lain, masa depan Rodrigo Goes di Real Madrid tengah dipertanyakan pasca kemunculan Kylian Mbappe. Menurut Marca, ketatnya persaingan memperebutkan posisi penyerang membuat pemain asal Brazil itu mungkin harus meninggalkan lapangan Bernabeu. Manchester United dikabarkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 150 juta euro untuk merekrut Rodrigo. Sumber dari Marca menyebutkan jika Setan Merah memberikan tawaran menarik, Presiden Florentino Perez bisa saja setuju melepas pemain asal Brazil itu. Dalam rangka strategi restrukturisasi tim, Manchester United disebut tengah mempertimbangkan untuk menjual pemain asal Brazil Anthony ke Real Betis. Menurut sumber internal, manajemen Old Trafford ingin mengurangi tekanan finansial dan membuka peluang bagi talenta muda. Meski Anthony punya performa impresif sebagai gelandang serang, keputusan ini tak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan skuad, namun juga membuka peluang reorientasi taktik bagi klub asal Inggris tersebut. Kesepakatan ini menjanjikan terobosan dalam strategi serangan mereka.
Para ahli mengatakan kecepatan dan kreativitas Antony akan berkontribusi memperkaya daya serang, membantu tim bersaing lebih kuat di La Liga. Jika transaksi berhasil, Antony berpeluang memaksimalkan bakatnya di lingkungan sepak bola profesional Spanyol, sekaligus membuka babak baru yang menjanjikan dalam karirnya. Bek Manchester United, Patrick Dorgu mengakui menyesal setelah kejadian kartu merah yang menimpanya. Ia berjanji akan lebih hati-hati dan bermain lebih baik lagi di skuad Manchester United. Insiden yang dimaksud adalah kartu merah yang ia dapatkan dalam laga melawan Ipswich Town. Di laga itu, sang bek melakukan tackle mengecewakan yang membuatnya mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Dorgu mengakui menyesali tindakannya yang mengakibatkan dia mendapatkan kartu merah. Ia berjanji akan menggunakan pengalaman itu sebagai pembelajaran yang berharga untuk memperbaiki kinerjanya. Sementara itu, ada kabar buruk datang bagi Manchester United jelang menghadapi Real Sociedad. Setan merah sepertinya tidak akan diperkuat Leny Yoro di laga ini. Manchester United akan memainkan laga krusial pada hari Jumat 14 Maret 2025 dini hari nanti. Mereka akan berhadapan dengan Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. MU wajib hukumnya untuk memenangkan laga ini. Mereka harus terus melaju hingga babak final, karena ini satu-satunya kesempatan mereka untuk lolos ke Eropa pada musim depan. Namun, jelang laga penting ini MU bakal semakin pincang. Leny Yoro dikabarkan akan absen pada pertandingan ini. Yoro sendiri memang mengalami masalah cedera di akhir pekan kemarin. Pada laga kontra Arsenal, ia hanya bermain selama 45 menit. Ia menarik jeda pertandingan karena masalah cedera. Namun, kabar yang beredar menyebut cedera Yoro masuk kategori cedera ringan, sehingga sang bek bisa cepat pulih di tim utama MU. Namun, laporan Manchester Evening News melaporkan bahwa kemungkinan besar Yoro akan absen melawan Sociedad. Pada Rabu 12 Maret 2025 pagi, Manchester United menggelar latihan jelang terbuka melawan Sociedad. Di sesi ini tidak tampak batang hidung Yoro. Alhasil, sang bek diragukan bisa tampil melawan Real Sociedad pada pertandingan nanti. Menggantikan absennya Yoro, Aiden Heaven berpotensi jadi starter di laga ini. Atau MU bisa memainkan Noussair Mazraoui sebagai bek tengah melawan Sociedad. Sir Jim, CEO owner MU, telah menegaskan dukungannya terhadap pelatih Ruben Amorim meski performa tim saat ini tidak memuaskan. Namun, Sir Jim tetap optimis dan percaya bahwa Amorim dapat membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Sir Jim memuji kerja keras Amorim dalam membangun sistem dan gaya bermain baru di tengah keterbatasan skuad. Ia menekankan pentingnya proses yang sedang dilakukan oleh Amorim dan percaya bahwa pelatih asal Portugal tersebut akan mampu membalikkan keadaan. Dalam beberapa wawancara, termasuk dengan Gary Neville di The Overlap dan kepada The Times, Sir Jim menunjukkan keyakinan penuhnya terhadap kemampuan Amorim. Ia bahkan optimis MU dapat meraih gelar Liga Inggris pada peringkat 150 tahun klub pada 2028 di bawah kepemimpinan Amorim. Dukungan yang diberikan Sir Jim kepada Amorim sangat penting, terutama di tengah situasi sulit yang dihadapi MU saat ini. Dengan posisi tim yang tidak memuaskan di klasemen, banyak pengamat yang mempertanyakan masa depan Amorim di klub. Namun Sir Jim menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya alasan untuk mengganti pelatih. Kami percaya pada proses yang sedang dijalani, dan kami yakin bahwa Amorim akan membawa perubahan positif, kata Sir Jim. Kendati Amorim pernah menyatakan bahwa skuad MU saat ini mungkin yang terburuk dalam sejarah klub, Sir Jim tetap teguh dalam dukungannya. Menurut The Guardian, Sir Jim merespon komentar tersebut dengan tenang. Ia tidak terganggu dengan pernyataan tajam Amorim dan percaya bahwa hal